Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo berbicara mengenai polemik AKBP Brotoseno yang merupakan ex-napi korupsi namun tak dipecat dari anggota kepolisian. Hal itu diungkapkan oleh Jenderal Sigit seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta pada Rabu 8 Juni hari ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Hairul Umam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Umam. Iya, terima kasih rekan Firda. Dapat dilaporkan bahwa tadi pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri rapat tertutup dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Usai rapat itu yang berakhir sekitar 1 jam, kepada awak media, Kapolri mengungkapkan ada 2 hal yang dibahas dalam rapat pada hari ini. Pertama yaitu mengenai membahas tentang masalah anggaran untuk tahun 2023 mendatang, dan yang kedua membahas terkait hal-hal yang saat ini menjadi perhatian publik, khususnya tentang kasus AKBP Brotoseno. Untuk poin kedua ini, Kapolri tadi mengungkapkan pihaknya akan melakukan peninjauan kembali hasil putusan sidang ex-napi korupsi AKBP Brotoseno. Keputusan ini sekaligus mengevaluasi putusan sebelumnya yang tak memecat Brotoseno. Kapolri juga menyebut bahwa kasus tersebut telah menjadi sorotan publik belakangan ini. Selain itu juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi menyelesaikan kasus tersebut. Dirinya pun telah melakukan perbincangan dengan sejumlah pihak, termasuk dengan Kompolnas dan juga Menko Polhukam Mahfud MD. Hasilnya, kata Sigit tadi, pihaknya memutuskan untuk meninjau kembali putusan hasil sidang kode etik profesi Polri atau KKEP terhadap ex-napi korupsi AKBP Brotoseno pada 13 Oktober 2020 lalu. Kata dia, caranya itu akan segera merevisi peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sigit menambahkan revisi Perkap ini untuk memberikan ruang bagi dirinya dapat segera melakukan peninjauan kembali terhadap hasil sidang AKBP Brotoseno. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga tak menjawab tegas apakah nantinya AKBP Brotoseno ini akan segera diproses pemecatan. Namun Kapolri memastikan bahwa langkah tersebut menjadi komitmen Polri terkait pemberantasan korupsi di internal kepolisian. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Umam dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo. Berikut liputannya untuk Anda. Kami membahas terkait hal-hal yang saat ini sedang menjadi perhatian publik ya, khususnya terkait dengan kasus AKBP Brotoseno. Jadi selama beberapa hari ini tentunya kami juga terus mengikuti dan mencermati beberapa pendapat, kemudian aspirasi dari masyarakat terkait dengan komitmen Polri terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan tentunya hal tersebut menjadi perhatian kami. Oleh karena itu, dalam beberapa hari kemarin sebenarnya kami telah melakukan berbagai macam upaya dalam rangka mencari solusi untuk membuktikan bahwa kami, Polri, komit terhadap hal-hal seperti itu. Kami telah melaksanakan rapat dengan teman-teman di Kompolnas, dengan Menko Polhukam. Kami juga mengundang ahli-ahli pidana untuk kemudian berdiskusi, mencarikan solusi terkait dengan masalah tersebut, karena memang di dalam Perkap yang diatur di Perkap yang lama, Perkap 14 dan Perkap nomor 19 itu memang tidak ada mekanisme untuk melakukan hal-hal terhadap.
Anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik bicara soal jasa-jasanya selama puluhan tahun menjadi kader Gerindra. Hal itu yang diungkapkan oleh Taufik setelah dipecat dari Gerindra pada Selasa 7 Juni kemarin. Sebagai informasi, Taufik sudah bergabung bersama partai berlambang burung Garuda tersebut sejak 2008 lalu. Sejak dirinya menjadi kader Gerindra, perolehan kursi partai besutan Prabowo Subianto di DPRD DKI Jakarta terus meroket. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Dionysius Arya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dion. Iya, Firda dan Tribuners. Jadi kemarin, hari Selasa kemarin, Majelis Kehormatan Partai Gerindra ini mengeluarkan pernyataan bahwa mereka memutuskan untuk memecat anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Ada beberapa alasan yang diungkapkan oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra, seperti salah satunya itu terkait dengan kegagalan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 lalu. Selain itu, Taufik juga dianggap tidak loyal terhadap Gerindra karena sebelumnya ia sempat mendoakan Anies Baswedan menjadi presiden selanjutnya. Hal ini pun Taufik pun mengaku kecewa dengan keputusan Majelis Kehormatan ini lantaran selama di Gerindra dirinya sudah banyak menorehkan prestasi, mulai dari mendongkrak kursi di DPRD dari yang pada tahun 2009 itu hanya mendapat 6 kursi, kemudian di 2014 naik menjadi 15 kursi, dan pada 2019 lalu Gerindra DKI berhasil meraih 19 kursi di DPRD DKI Jakarta. Selain itu, Taufik juga berhasil mengantarkan Gerindra menang di 2 kali pilkada DKI. Pertama pada tahun 2012 lalu saat pasangan Jokowi dan Ahok memenangkan pilkada DKI, dan pada 2017 lalu saat Anies dan Sandi berduet dan akhirnya berhasil menduduki kursi DKI 1. Ia pun kecewa karena prestasi itu ternyata dianggap kurang cukup sehingga dirinya dipecat. Ia pun mengatakan bahwa mekanisme pemecatan yang dilakukan partai itu tidak sesuai ketentuan. Seharusnya Majelis Kehormatan Partai hanya bisa memberikan rekomendasi untuk memecatnya, dan pemecatan itu sendiri dilakukan oleh DPP Partai Gerindra. Hingga saat ini Taufik pun belum menentukan pilihannya apakah akan berpindah partai atau tidak. Namun hingga saat ini beredar kabar bahwa Taufik akan berlabuh ke Partai Nasdem. Ia pun menegaskan akan fokus dalam pemenangan Gubernur DKI Anies bila maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Dion dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari anggota DPRD DKI Jakarta ex Gerindra Muhammad Taufik. Berikut liputannya untuk Anda. Belum tahu. Ini saya belum terima surat itu. Cuma tiba-tiba disampaikan ke media, ya saya disampaikan juga dalam forum yang sama. Ini mana ada konflik? Dekat-dekat. Nggak ada konflik. Dari dulu begini itu nggak pernah konflik. Mana-mana semuanya. Lihat kita tunggu Anies dulu. Berarti lagi fokus ke Pak Anies nih. Ya, betul jawab Pak Anies. Ya Allah. Mau jadi tim apa nih Pak Anies? Ya jadi tim apa? Kita kepengen Anies presiden itu gitu aja. Jadi tim enggak apa-apa kita. Kita santai-santai aja. Enggak. Di DPRD sendiri bagaimana stabilitas atau dalam ya sampai saat ini saya masih ada DPR kan ada mekanisme DPR itu ada mekanismenya tapi deklarasi kita sendiri.
Menjelang kontestasi pemilihan umum 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Kendari menyebut bakal ada perubahan daerah pemilihan atau dapil di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketua KPU Kota Kendari Jumlah Saleh mengatakan perubahan dapil ini memiliki peluang untuk bertambah maupun berkurang. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Amelda Devi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amelda. Ya baik, terima kasih rekan Firda. Buat teman-teman Tribuners, menjelang kontestasi pemilu 2024 mendatang, ya tentu berbagai pihak, tentu utamanya dari partai politik sudah mulai gencar mempersiapkannya. Ya, kemarin sempat dilakukan kunjungan kerja dari pihak DPRD Kota Kendari ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari untuk membahas mengenai persiapan dan langkah-langkah untuk pemilu 2024 mendatang, termasuk anggaran dan dapil. Ya, jadi beredar ada isu bahwa akan ada perubahan dapil, dan Ketua KPK sendiri mengakui jika ada peluang untuk terjadi perubahan dapil di Kota Kendari. Ya, perubahan itu baik akan terjadi penambahan ataupun pengurangan, di mana hingga saat ini dapil yang ada di Kota Kendari itu ada 5, diantaranya dapil 1 terdiri dari Kecamatan Mandonga dan Puatu, kemudian dapil 2 Kecamatan Kendari dan Kendari Barat, kemudian dapil 3 Kecamatan Abeli dan Puasia, dapil 4 Kecamatan Kambu dan Baruga, dan yang terakhir dapil 5 ada Kecamatan Kadia dan Wawa. Ya, untuk selanjutnya Ketua KPU Kota Kendari juga menjelaskan jika pembahasan terkait dapil ini sebenarnya terlalu dini karena pihaknya belum bisa memutuskan untuk mengajukan usulan perubahan dapil tersebut ke KPU Pusat lantaran pihaknya belum menerima peraturan KPU atau PKPU, di mana PKPU itu yang akan menjabarkan lebih detail terkait teknis pelaksanaan tahapan pemilu 2024 dan penyusunan dapil. Ya, Ketua KPU Kota Kendari juga menjelaskan jika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dapil DPRD daerah kabupaten itu tidak masuk dalam penjelasannya, melainkan hanya dapil DPR RI dan juga DPRD provinsi. Ya, maka dari itu peluang terjadi perubahan dapil kabupaten kota ini, pihak KPU Kota Kendari sendiri masih menunggu peraturan PKPU terkait tahapan dan penyusunan dapil ini. Ya, diperkirakan keputusan itu akan keluar di tahun ini. Namun pihak KPU Kota Kendari sendiri berharap PKPU itu keluar pada 14 Juni mendatang atau 2 pekan ke depan. Ya, tentunya jika PKPU itu telah keluar, maka KPU Kota Kendari dan kabupaten kota lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara juga akan segera mempersiapkan tahapan-tahapan terkait pemilu 2024 ini. Ya, selain membahas masalah dapil, DPRD Kota Kendari, khususnya Komisi 1 yang melakukan kunjungan di KPU Kota Kendari juga mewanti-wanti agar KPU Kota Kendari ke depannya merancang anggaran untuk pemilu ini, mengingat anggaran di Kota Kendari saat ini sedang melemah. Jadi DPRD Kota Kendari meminta segera dirancang sejak saat ini sehingga kekurangannya itu bisa dilengkapi di kemudian hari. Ya, selain itu, Firda, ada juga wacana penambahan kursi yang diketahui saat ini kursi yang ada di DPRD Kota Kendari itu sebanyak 35 dan wacananya akan ditambah 5 kursi lagi. Namun tentu saja hal itu tidak mudah dilakukan mengingat ada persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi. Ya, salah satu syaratnya adalah
jumlah penduduk di Kota Kendari itu harus mencapai 400.001, namun tingkat saat ini yang terdata di catatan sipil Kota Kendari baru sekiranya 350-an ribu. Jadi masih kekurangan data sekiranya 50 ribu lebih orang yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat menambah 5 kursi ini. Ya, jadi kemungkinan wacana itu tidak akan dilakukan pada pemilu 2024 mendatang. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Amel dari Tribun News Ultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita akan tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dimulai oleh rekan Amelda dari Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari Laude Lawama dan juga Ketua KPU Kota Kendari Jumwal Saleh. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk membahas tentang persiapan penyelenggaraan pemilu 2024, baik pileg, pilwali maupun pilpres. Ya, paling pokok. Kalaupun ada hal-hal lain mengenai masalah tadi ada tambahan-tambahan teman-teman yaitu misalnya teman itu hanya cuma sekedar harus saja bergurau, tetapi kami sangat percaya di KPU itu bekerja secara profesional. Kalau penambahan DPR itu kan jelas aturannya, ya. Bisa ya, bisa tidak. Kalau memenuhi syarat jumlah penduduknya bisa bertambah. Tetapi tidak memenuhi syarat tidak akan mungkin bertambah. Kalau berkaitan yang pemilu, kami kan hanya implementator. Jadi semuanya tergantung dari keputusan KPU RI. Jadi sekarang kalau kita mengikuti kemarin RDP itu masih proses pembahasan anggaran di DPR RI ya, bersama penyelenggara zaman KPU dan Bawaslu. Jadi kami yang menunggu itu. Jadi kalau di undang seperti tegaskan tadi di undang-undang kan tahapan itu 20 bulan sebelum hari H paling lambat ya. Berarti kalau menghitungnya berarti paling lambat adalah tanggal 14 Juni. 14 Juni lagi seminggu ke depan lagi. Nah berarti ya kita berharap sebelum 14 Juni itu sudah keluar keputusan dari PKPU tentang tahapan jadwal program. Jadi itu yang berkaitan dengan pemilu. Kami menunggu dari KPU, tapi secara internal insya Allah kami sudah siap, ya. Secara siap baik itu dari semangat maupun persiapan secara internal sudah insya Allah sudah siap. Menteri Sosial Tri Risma hari ini berkeinginan masyarakat di wilayah terluar, tertinggal dan terdepan atau 3T di Batam bisa maju dengan memanfaatkan potensi daerah dengan maksimal. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Pulau Bertam, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam pada Selasa 7 Juni. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roni yang akan melaporkannya. Silakan rekan Roni. Ya, selamat sore Firda dan juga terima kasih dimanapun Anda berada. Dari Kota Batam mendapat kami laporkan bahwasannya kemarin di 7 Juni 2022 Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini berkunjung ke Pulau Bertam, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Risma datang tidak sendirian, dia ditemani beberapa alumni Institut Teknologi Bandung ya, ataupun ITB, dan wakil Gubernur Kepulauan Riau, Marlin Agustin, dan juga Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Rombongan tiba di Pulau Bertam pada pukul 9.20 dan langsung disambut hangat oleh masyarakat suku laut setempat dengan penuh kegembiraan. Pada kesempatan ini, Menteri Sosial bekerjasama dengan alumni Institut Teknologi Bandung berkunjung ke Pulau Bertam untuk melihat potensi yang dikembangkan demi kemajuan masyarakat Pulau Bertam dan sekitarnya. Nah, sebenarnya kemajuan itu bisa dilakukan baik dari sisi perekonomian hingga pariwisata yang lain. Adapun tujuan kedatangan Menteri ke pulau tersebut yakni berkeinginan agar masyarakat di wilayah terluar, tertinggal dan terdepan di Kota Batam bisa maju dan memanfaatkan potensi daerah
dengan maksimal. Dalam sesi wawancara kami bersama Menteri Sosial, dia mengatakan bahwa kunjungan ini sudah direncanakan sejak setahun yang lalu, namun baru direalisasikan sekarang. Risma juga mengatakan bahwa karena anggaran terbatas sehingga pihaknya meminta bantuan kepada teman-teman dari alumni ITB untuk membantu bagaimana membuat desain yang baik dan ramah lingkungan di Pulau Bertam tersebut. Nah, Tribuners, Risma juga mengaku jika perkembangan kawasan ini bisa berjalan maksimal, maka akan berdampak positif terhadap pendapatan warga setempat. Nah, hal ini kata Risma akan direalisasikan dalam waktu yang singkat, begitu. Demikian yang bisa kami laporkan dari Batam. Balik ke Baik, terima kasih rekan Roni dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Berikut liputannya untuk Anda. Atau juga direplikasi di daerah lain gitu? Oh, di daerah lain. Aku sudah kerja di Papua, kita sudah kerja di Jambi, kita sudah kerja di Dayak, Meratus, kita sudah kerja di situ. Jadi ada beberapa yang memang kita tangani. Nah, ada di Nunukan, ada di TTU Timur Utara. Nah, kali ini sebetulnya ini sudah perencanaan udah tahun lalu. Cuman saya nggak puas karena saya karena ini adalah hadap-hadapan dengan negara lain. Selain ini kawasan termasuk yang tertinggal, tapi ini juga merupakan kawasan terluar. Jadi ini ngerangkap ini statusnya pulau ini berhadapan dengan negara lain. Karena saya karena anggaran kami terbatas, maka kemudian saya meminta bantuan dari teman-teman alumni ITB untuk membantu bagaimana membuat desain yang baik, yang ramah lingkungan, supaya kalau dilihat dari luar itu civilized begitu. Seperti itu. Kalau gambaran besarnya seperti apa sih, mau dikembangkan, mau jadi seperti apa? Ya, ini idenya kemarin mungkin Pak Gembong nanti yang bisa mengembangkan. Awalnya saya karena tugas saya memang untuk kawasan tertinggal, terluar dan terpencil itu. Nah, saya hanya nangani masalah perumahan awalnya. Selama 2 tahun lebih, ribuan petani di 5 desa di wilayah Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor tak bisa menanam padi, yakni di Desa Sirnasari Tanjung Sari, Pasir Tanjung, kemudian Tanjung Rasa, dan juga Sirna Bakti. Mereka mengaku sudah 7 kali tak bisa panen padi karena keringnya aliran air untuk persawahan mereka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Naufal Fauzi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Naufal. Baik, rekan Firda dan juga rekan-rekan Tribuners, kami informasikan bahwa para petani dari 5 desa di wilayah Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pemda Kabupaten Bogor. Mereka ini mengeluhkan terkait kondisi perairan pesawahan yang mengering selama 2 tahun terakhir. Dan akibat dari kekeringan pesawahan tersebut, menurut mereka itu ada sekitar 4.000 petani padi di wilayah Tanjung Sari yang hilang mata pencaharian selama 2 tahun terakhir. Karena kekeringan itu melanda sekitar seluas 700 hektar pesawahan di kawasan Tanjung Sari. Para petani ini menuding bahwa keringnya perairan pesawahan di wilayah mereka itu disebabkan karena saluran air yang bernama saluran Cikompeni ini surut karena longsoran imbas dari aktivitas tambang. Dan pihak petani pun mereka mengaku sempat berupaya untuk berkomunikasi dengan perusahaan tambang di kawasan Tanjung Sari yang diduga penyebab dari kekeringan saluran air pesawahan ini. Namun mereka mengaku sampai saat ini belum mendapatkan respon dari pihak perusahaan. Sampai akhirnya para petani ini mendatangi kantor pemerintah Kabupaten Bogor
untuk meminta bantuan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengatasi permasalahan yang mereka alami selama 2 tahun terakhir ini. Dalam aksi unjuk rasa ini, pantauan kami para petani ini diterima dengan baik oleh pihak DPRD Kabupaten Bogor untuk melakukan audiensi dan juga diterima oleh pihak pemerintah Kabupaten Bogor. Dan hasil dari audiensi tersebut, rencananya pemerintah Kabupaten Bogor dan juga DPRD akan menerjunkan personil untuk memantau langsung sekaligus menyelidiki penyebab keringnya pesawahan di kawasan Tanjung Sari ini untuk nantinya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Demikian. Baik, terima kasih rekan Alvo dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun wawancara dari seorang petani bernama Jamal Maulana. Berikut liputannya untuk Anda. Mohon untuk klarifikasi masalah saluran air Cikumpeni yang mengaliri 5 desa di desa Kecamatan Tanjung Sari telah kering tertutup oleh tanah longsoran daripada perusahaan PT Bogor Mineral. Jadi selama 2 tahun lebih petani Terbengkalai tidak bisa menanam padi. Jadi mengakibatkan jadi hampir 700 hektar lebar luasnya itu hampir 4.000 petani yang telah tidak bisa melaksanakan menanam padi akibat kekurangan air. Bukan kekurangan air lagi, tidak ada air aja. Sawahnya jadi rumput-rumput lah, belalang banyak, alang-alang, ya gini hewan-hewan aja lah. Jadi mohon datang kemari, ingin kebijakan pemerintah untuk mengklarifikasi. Karena kalau seandainya datang ke perusahaan, kita sudah berapa kali juga nggak ada respon. Jadi sekarang mencoba gelintir tokoh masyarakat. Tapi kalau seandainya tokoh pemerintah tidak bisa klarifikasi seperti ini, ya apa boleh terpaksa anggota semua petani dari 4.000 anggota, insya Allah akan. Seorang pria beristri di Kota Maumere, Kabupaten Sika diduga melakukan tindakan pelecehan terhadap seorang siswi SMA. Diketahui terduga pelaku berinisial D, 23 tahun, dan korban sebut saja Bunga berusia 16 tahun. Dia melakukan aksinya saat Bunga pulang dari sekolah pada Selasa 7 Juni siang di kawasan Kalimati, Kompleks Kantor Dinas PUPR Sika, Kelurahan Baru. Pada saat korban berjalan sendiri, terduga pelaku langsung mengejar dari belakang dan memeluk korban. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores. Ada Nofri Fuka yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Nofri. Baik, selamat sore rekan Firda. Dapat kami laporkan dari Maumere bahwa kemarin siang seorang pria diduga melakukan pelecehan terhadap seorang siswi SMA di wilayah Kabupaten Sika. Pria tersebut berinisial D, berusia 23 tahun, diduga melakukan pelecehan di lokasi kawasan Kalimati, Kompleks Dinas Sosial, Kantor Dinas Sosial PUPR Kabupaten Sika. Adapun kronologi kejadiannya adalah ketika siswa tersebut yang sebut saja bernama Bunga pulang sekolah, menurut penuturan dari para saksi bahwa pria tersebut bersembunyi di pohon pisang, dan saat Bunga melewati jalur tersebut, ia berlari dari belakang mengejar Bunga dan memeluknya serta memegang dada Bunga. Dan kejadian tersebut juga memantik perhatian warga, dan pasca kejadian itu keluarga juga menuju ke kantor Polres Sika untuk melakukan pelaporan terhadap tersangka tersebut. Dan sejauh perkembangan kasus ini, pria berinisial D itu diketahui berasal dari Nele dan diketahui memiliki 7 orang istri. Dan saat ini ia juga sudah diamankan di Polres Sika, dan menurut penuturan dari pihak Polres, saat ini tengah dilakukan proses penyelidikan terkait dengan kasus tersebut. Dan keluarga juga mengharapkan, tadi malam sempat kita berbincang dengan keluarga, mereka mengharapkan bahwa kasus ini terutama pria tersebut juga dapat diadili
seadil-adilnya sesuai dengan apa yang ia telah perbuat terhadap salah satu keluarga mereka itu. Dan ada pula penuturan dari salah seorang teman SMA dari korban Bunga ini, ia menyampaikan bahwa korban ini sebelum melakukan tindakan tak senonoh itu untuk Bunga, ia juga sempat menunjukkan barang sensitifnya untuk beberapa perempuan pada kemarin siang juga. Dan hal ini tentunya juga menyebabkan keresahan warga di sekitar kompleks itu. Diketahui juga pelaku ini notabene tinggal atau sekompleks dengan korban Bunga ini. Dan untuk saat ini perkembangan kasus ini masih ditangani pihak Polres Sika dan mereka sudah mengamankan pelaku di Polres. Demikian dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Nofri Fuka dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari pelaku berinisial D. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, inilah pelaku dugaan pelecehan terhadap siswa SMA yang saat ini berada di kantor Polres Sika. Nah, beliau saat ini sedang berada di Polres Sika untuk menjalani proses hukum. Kau tadi buat apa tadi? Kau bikin orang tua anak tidak sopan kah? Kau sudah istri kah? Berapa kau istri? Bilang 7 orang. 7 orang kau istri. Terus kejadiannya bagaimana tadi? Kenapa kau sampai buat begitu? Ada nonton TV atau memang ada sesuatu yang buat kau begitu? Nah, bagaimana sekarang? Keluarga tadi bilang apa? Mau proses tadi? Sudah sering begini kah? Kenapa kau buat begini tadi? Apa yang buat kau? Apa? Hasrat. Kenapa tadi kau tidak mau, setelah itu kau kenapa lari tadi? Petani bernama Jamenom, 45 tahun, warga desa Taba Anyar, tewas di kawasan perkebunan yang berada di desa Tanjung Gelang, Kecamatan Kota Padang, Rejang Lebong. Terungkap pembunuh Jamenom adalah adik kandung korban sendiri. Hal itu terungkap saat tim Opsnal Polsek Kota Padang mengamankan pelaku berinisial BE, 24 tahun, warga Kecamatan Kota Padang di rumah mertuanya di Desa Lubuk Besar, Kabupaten Musirawas. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bengkulu, ada Panji Destama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Panji. Baik, terima kasih Saudara Firda. Dapat saya sampaikan Tribuners pada Jumat 3 Juni 2022 kemarin, petani yang bernama Jamenom, 45 tahun, warga desa Taba Anyar, tewas di kawasan perkebunan yang berada di desa Tanjung Gelang, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong. Terungkap pembunuhan Jamenom adalah seorang adik kandung korban sendiri. Setelah tim Opsnal Polsek Kota Padang bersama Subdit Jatlantas Polda Bengkulu mengamankan pelaku berinisial BE, 24 tahun, warga Kecamatan Kota Padang, di rumah mertuanya di Desa Lubuk Besar, Kabupaten Musirawas. Saat ini BE sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya dalam konferensi pers Kapolres Rejang Lebong, AKBP Tony Kurniawan mengatakan setelah melakukan penyelidikan, tersangka diringkus pada Minggu 5 Juni 2022 kemarin. Tersangka diamankan di rumah mertuanya di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Tiang Pungpung Kepungut, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, Kapolsek Kota Padang Ibtu M. Zudi mengatakan dari pengakuan tersangka ini, dirinya sakit hati terhadap kakak kandungnya sendiri atau korban. Tersangka ini merupakan adik bungsu korban. Dulu tersangka pernah dianiaya oleh korban. Lanjut Zudi, selain melakukan penganiayaan terhadap tersangka, korban juga mau menguasai kebun milik orang tuanya. Korban juga mau menguasai warisan dari orang tua mereka. Maka terjadilah pembalasan dendam terhadap korban. Zudi menambahkan, saat sebelum kejadian, tersangka sudah bersembunyi di sekitar lokasi.
Saat melihat korban, tersangka langsung menikam korban dengan senjata tajam jenis pisau, melubangi pinggang sebelah kanan korban sebanyak 2 lubang hingga tembus ke perut korban. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 bilah senjata tajam jenis pisau, 1 lembar kartu identitas, dan 1 unit sepeda motor. Tersangka disangkakan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan, ancaman penjara paling lama 15 tahun. Dari pengakuan tersangka, dirinya tak memiliki dendam terhadap sang kakak. Namun ia mengakui sudah melakukan pembunuhan tersebut hingga tewas. Aku tidak sakit hati karena kakak aku menjual tanah warisan orang tua. Aku tidak sakit hati dan tidak membalas dendam meski aku pernah dituja oleh kakak. Lanjut BE, ia menikam sang kakak lantaran hilaf. Aku cuma mau jual kebun warisan dari orang tua. Rencana mau aku jual ke kakak tanah tersebut. Kalau dia tidak ada duit, aku mau minjam uang dengan kakak. BE menjelaskan saat kejadian, awalnya ia dihadang oleh korban dan membuat BE terjatuh. BE tidak tahu korban datang dari mana. Aku lari saat aku mau dibacok lagi. Aku menghindar, lalu aku sembunyi, mau ngambil motor aku. Tapi aku ketahuan, kemudian aku dikapal lagi. Tapi aku langsung tikam kakak, ungkap BE. Demikian saudara-saudara laporan dari Tribun Bengkulu.com. Ya, baik. Terima kasih rekan Panji dari Tribun Bengkulu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari BE, seorang tersangka dan juga Kapolsek Kota Padang Ibtu M. Suhdi. Berikut liputannya untuk Anda. Kami mendapatkan indikasi kuat berdasarkan interogasi dari keluarga korban dan tetangga-tetangga korban. Ternyata pelaku tersebut berinisial B, adalah adik kandung korban sendiri. Dari hasil kemudian kami melakukan penyelidikan keberadaan tersangka. Kami di backup dari Subdit Jatan Ras Polda Bengkulu dari Ditreskrim Jadi kami dibantu oleh Subdit Jatan Ras, berhasil kami mengamankan tersangka di rumah mertuanya di Jalan Lintas Desa Lubuk Besar, Kecamatan Tiang Pumpung, Kepungut, masuk Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Pada hari Minggu, tanggal 5 Juni, sekira jam 19, habis maghrib kami amankan, kami bawa ke Mako, ke Polsek Kota Padang, dan tersangka mengakui perbuatannya. Motif tersangka melakukan perbuatan tersebut karena tersangka sakit hati dengan kakak kandungnya sendiri. Karena kakak kandungnya terlalu arogan dengan adik kandungnya. Adik kandungnya yang paling bungsu. Itu Pak, karena itu dia itu aku mau jual kebun. Karena dia sudah melukai aku ini, aku tidak mau perasaan balas dendam, tidak. Aku mau ke tempat kakakku dengan Budi ini yang Kades Tabanyar itu. Itu kata Budi, aku mau jualnya itu. Kakak Budi katanya tidak punya duit katanya. Coba ditanya dengan kakak King katanya. Sampai aku berkali-kali aku tidak mau, kata Nyenggelang kataku. Itu jauh kataku. Kakak King pasti tidak mau kataku. Kata kakak Budi, sekarang dia itu ya berakat lah kata Nyenggelang, tanya baik. Yo kataku. Aku baru berangkat itu sampai ke pondok kakak King itu, kakak King tidak ada. Sampai itu aku mau ke tempat kakak kuyungku yang nama Saparudin itu, aku mau nanya baik, aku mau jual kebun, kalau dia mau aku jual, kalau tidak bisa aku pinjamkan dia dulu. Video pria menikah dengan seekor domba viral di media sosial. Pernikahan itu digelar di Pesanggerahan Keramat Ki Ageng milik Nurhudi Didin Haryanto yang juga anggota DPRD Gresik. Dalam video tersebut juga terlihat anggota DPRD Gresik lainnya Muhammad Nasir. Nurhudi merupakan anggota DPRD Gresik dari fraksi Nasdem. Pria asal Benjeng ini menyampaikan permohonan maaf video pernikahan pria dengan domba sebenarnya hanya konten TikTok semata. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Willy Abraham yang akan melaporkannya. Silakan rekan Willy. Halo rekan Willy.
Halo rekan Willy, bisa mendengar kami dari studio? Dengan beredarnya video tersebut memang membuat geger warga Gresik karena pernikahan itu dilakukan tak lazim seorang pria dengan seekor domba. Meskipun itu hanya sebulan, namun ini sangat menciderai Gresik sebagai kota santri maupun kota wali. Diketahui pernikahan itu digelar di sebuah pesanggerahan Ki Ageng milik anggota DPRD Gresik, Sekretaris Komisi 4 dari fraksi Nasdem, Nurhudi Didin Arianto. Dalam video itu, seorang pria bernama Saiful Arif menikah dengan kambing yang diberi nama Sri Rahayu binti Bejo. Pernikahan itu sendiri digelar minggu kemarin. Nah, Nurhudi sendiri sebagai pemilik pesanggerahan mengundang sejumlah tokoh, mulai dari anggota sama fraksi Nasdem, kemudian juga beberapa tetangga lainnya dengan undangan unduh mantu, kemudian membuat semua orang datang termasuk MUI juga datang dalam pernikahan yang tak lazim itu, sehingga membuat menjadi sebuah video yang sangat disayangkan karena pernikahannya sendiri sangat khusyuk dan banyak orang yang menganggap ini adalah sebuah ritual, bukan hanya sekedar konten semata. Pemilik konten, Arif, meminta maaf dan langsung mengklarifikasi, menyebut bahwa video tersebut adalah konten. Begitu pula juga Nurhudi. Pembuatan video yang lazim itu hanya sebuah konten semata untuk meningkatkan viewer maupun like di YouTube maupun di TikTok, seperti itu. Namun kasus ini terus berlanjut hingga Ketua DPRD, Bupati Gresik, dan tokoh masyarakat mengecam adanya video pernikahan tak lazim tersebut. Filda. Ya, baik. Terima kasih rekan Willy Abraham dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Arif pemilik konten dan juga Nurhudi Didin Arianto pemilik pesanggerahan. Berikut liputannya untuk Anda. Kita tujuannya tidak lain, konten ini kita buat untuk mengangkat TikTok dan YouTube-nya beliau supaya mendapat like yang banyak. Itu saja sebetulnya. Dan ini di awal sudah saya sampaikan, termasuk ke teman-teman dan ke Romo Yai sendiri. Ini hiburan Yai ya, itu supaya TikTok dan YouTuber beliau ini bisa mendapatkan like yang banyak. Akan tetapi dalam prosesi di situ sudah saya sebetulnya jauh-jauh hari sudah saya pesan jangan sampai ada menggunakan hal-hal yang bersifat bahasanya itu keagamaan apapun. Nah, ini. Dan di sini ternyata dalam prosesi kepleco, bahasanya orang itu di luar. Pertama memang klarifikasi. Jadi kasus yang keluar ini kita klarifikasi. Yang kedua mengharapkan agar bila ke depan membuat satu konten atau youtuber hati-hati jangan menyinggung agama karena sangat rawan sekali. Salah itu sangat rawan sekali. Jadi urusannya panjang. Alhamdulillah hari ini ada klarifikasi dan permohonan maaf. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bayi kembar siam terlahir di RSU Bunda Mulia Kisaran pada Selasa 7 Juni pagi dengan kondisi perut menyatu satu dengan yang lainnya. Selain itu, bayi tersebut memiliki 3 kaki dengan salah satu kaki memiliki 2 telapak.
Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Alif yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alif. Ya, terima kasih Firda, terima kasih Tribuners. Perlu sampaikan bayi tersebut lahir pada Selasa 7 Juni 2022 lalu, tepatnya di Rumah Sakit Umum Bunda Mulia. Nah, bayi tersebut terlahir dengan kondisi kembar siam di bagian tubuh, bagian perut bawah menyatu. Nah, saat ini bayi tersebut telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pringadi, maksud saya ada Malik, Kota Medan. Nah, untuk saat ini bayi tersebut sedang dilakukan scanning apakah bagian bawahnya ada yang menyatu atau tidak, dan di mana pemeriksaan ini digunakan untuk pemilihan atau bentuk sebagai untuk membedah bayi tersebut. Nah, untuk saat ini diketahui orang tua bayi tersebut merupakan orang yang tidak mampu, bahkan untuk jaminan sosialnya tidak ada, jaminan kesehatan dan jaminan sosial. Nah, saat ini pemerintah Kabupaten Asahan melalui Bupati mengaku untuk pembiayaan bayi tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh Bupati. Nah, dari Rumah Sakit Bunda Mulia, Kisaran, saya sempat konfirmasi bahwasannya sampai saat ini biaya persalinan juga belum dibayarkan oleh pihak ibu bayi. Sekian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Alif, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Dr. Binsar Sitanggang dan juga merupakan Direktur Rumah Sakit Bunda Mulia Kisaran. Berikut liputannya untuk Anda. Kronologi kelahiran bayi kembar siam itu? Ya, ini bayi kembar siam ini dilahirkan dengan cara seksio cesarean. Ya. Lahir bayi jam 8.15. Yang persalinan oleh sejawat saya Dr. Tulus untuk SPOG, ya, saya sebagai direktur di RSUD Bunda Mulia. Alhamdulillah sehat walafiat, tapi dalam perjalanan operasi bayi kembar siam, jadi perutnya bersatu, ya, tali pusat satu, tungkai atas lengan 2 sehat, tapi tungkai bawah 3. Telapak kaki ada 1 tungkai, ada 2 telapak kaki. Jadi memang total semua jari-jari 20. Terus kita koordinasi, keluarga tidak mampu dilayani, tidak mampu, makanya kita koordinasi sama Pak Kepala Dinas, Pak Dr. Nana SPPK. Alhamdulillah dari respon cepat, orang tak mampu, langsung Pak Bupati tadi datang jam sekitar setengah 12 siang. Sampai Bupati segera dirujuk karena Malik, mengingat masih banyak pemeriksaan lanjutan oleh tim RSUP KJRM Malik Medan. Semoga saya sangat antusias semua Pemkab tetap membantu, responnya cepat sekali. Kondisi bayi pasca dilahirkan gimana? Kondisi bayi alhamdulillah sehat-sehat sampai saat ini, cuman kan kita nggak tahu ya pemeriksaan penunjang lainnya apakah ada kelainan di dalam perutnya atau bagaimana. Tim dari Malik Berapa kilo kelahiran? Total semua 4.900 gram. Harga komoditi cabai kian melonjak. Kenaikan harga cabai di pasar pagi Kota Pangkal Pinang ini sudah terjadi selama 1 pekan terakhir. Harga cabai rawit saat ini dijual Rp120.000 hingga Rp140.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk cabai merah panjang atau keriting dijual dengan harga Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangkapos, ada Sela Agustika yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sela. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners. Untuk harga cabai sendiri memang di Kota Pangkal Pinang ini menunjukkan kenaikan harga yang sangat signifikan, di mana berdasarkan pantauan bangkapos.com sendiri harga jual cabai merah ini berada di kisaran Rp140.000 per kilogram, di mana harga ini hampir mendekati dengan harga jual daging sapi. Nah, sementara untuk harga jual cabai merah panjang sendiri saat ini berada di kisaran Rp70.000 per kilogram. Nah, kenaikan harga cabai ini diakui para pembeli sudah terjadi kurang lebih selama satu pekan terakhir, di mana memang sejak Hari Raya Idul Fitri kemarin, harga cabai ini terus menunjukkan kenaikan yang signifikan dan belum terjadi penurunan.
diakui para pedagang sendiri untuk daya beli sendiri saat ini memang masih terbilang normal, mengingat cabai ini merupakan kebutuhan pokok utama bahan dapur yang digunakan oleh masyarakat. Akan tetapi dari segi pembelian sendiri memang untuk cabai ini sendiri memang berkurang dari biasanya. Misalnya masyarakat ini hanya membeli dalam kisaran ons saja dibandingkan sebelumnya masyarakat ini membeli dalam kisaran per kilogram. Nah, untuk penjualan sendiri, pedagang mengakui dalam satu hari bisa menjual hingga 50 kg cabai, baik itu cabai merah panjang ataupun cabai rawit kecil. Nah, dengan naiknya harga cabai merah saat ini, para pedagang ini pun berharap agar cabai ini bisa kembali dengan harga normal. Diakuinya memang dengan tingginya harga cabai saat ini, produksi atau distribusi dari cabai sendiri memang menipis untuk di Kota Pangkal Pinang sendiri, di mana cabai ini sendiri didatangkan dari luar kota atau di Palembang. Sekian Firda, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Sela dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sejak ada larangan hewan ternak dari luar Pulau Jawa masuk ke Kalimantan Selatan demi mewaspadai penyakit kuku dan mulut atau PMK, stok daging sapi kini sedikit dan mengakibatkan harga daging sapi di pasar melonjak tinggi. Kondisi ini kian memberatkan warga, terlebih menjelang Hari Raya Idul Adha yang mana kebutuhan perlu daging. Seorang pedagang daging di Pasar Bauntung, Banjarbaru Ajwa membenarkan hal tersebut. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Nurholis Huda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Huda. Baik rekan Firda dan Sobat Tribun News, selamat sore. Di sini saya akan melaporkan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, bahwasanya masih dalam seputar penyakit kuku dan mulut, bahwasanya imbas dari menyebarnya itu penyakit kuku dan mulut yang berada di Jawa, ini mengakibatkan Kalimantan Selatan juga mewaspadai untuk meluasnya penyakit kuku dan mulut itu hingga mengeluarkan surat larangan masuknya hewan ternak dari Pulau Jawa ke Kalsel. Nah, kondisi ini tentu mengakibatkan stok daging sapi dan keberadaan ternak sapi di Kalsel ini semakin sedikit. Karena itu harganya pun melonjak tinggi. Bahkan dari pantauan kami di pasar tadi, di Pasar Bauntung Banjarbaru, harganya pun ini melonjak tinggi, yang biasanya harganya 130.000 per kilogram, namun kini sudah menyentuh angka 150.000 kilogram untuk harga daging sapi segarnya. Ini bukan harga daging beku yang kami laporkan, dan ini kondisi ini bisa saja ini nanti bertambah tinggi, mengingat kebutuhan masyarakat tentang makan daging ini cukup tinggi. Nah, ini ternyata bukan hanya di Pasar Banjarbaru saja, tapi dari pantauan kami juga ada di Banjarmasin, dan di beberapa pasar lainnya yang ada di Kalimantan Selatan, itu harganya pun menyentuh di harga 150. Bahkan untuk daging yang hasta bagian dalam, yang paling super, itu sudah menyentuh harga 170.000 untuk hasta bagian dalam. Nah, kondisi ini menurut warga di Banjarbaru diharapkan ini bisa berangsur normal, dan ada sedikit PMK atau dicabut, sehingga sapi-sapi dari luar Kalimantan Selatan itu bisa dikirim, meskipun itu dengan cara karantina. Dan informasi terkini yang dapat kami laporkan juga, pemerintah ini sudah memberikan toleransi untuk karantina, itu bisa sapi-sapi itu bisa masuk ke Kalimantan, namun tetap di karantina, namun jaraknya itu masih 14 hari, sehingga waktunya pun sangat mepet, sehingga ini masih menyebabkan daging di pasaran ini masih tinggi. Nah,
dengan itu juga koordinasinya juga dengan dinas di Perindak Kalsel juga mengimbau ini masih menekankan bahwasannya untuk virus tidak bisa ditoleransi karena itu masih mengutamakan untuk persiapan kebutuhan daging bisa diganti sementara menggunakan daging kerbau. Demikian yang dapat kami laporkan dari Banjarbaru. Kembali ke studio, Firda. Baik, terima kasih rekan Huda dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Huda dari Ajwa, seorang penjual daging sapi. Berikut liputannya untuk Anda. Ini sejak kapan naiknya ini, Mbak? Sudah 1 bulan. Sudah 1 bulan. Yang sebelumnya harganya berapa, Pak? 130. Sekarang menjadi berapa? 150. Oh, 100 menjadi 50, 1 kilo. 1 kilo. Iya. Ini daging atau sama tulang-tulangannya, dagingnya aja? Semuanya naik. Oh, semuanya naik, kan? Iya. Oh. Untuk daging kayak gini? Ini khas daging. Hah? Ini daging khas. Khas ya? Biasanya untuk apa? Biasanya buat digoreng bisa. Kalau paha biasanya yang beli orang-orang Padang. Oh, masakan Padang. Ini ya. Kalau ini hasta. Khas. Oh, biasanya untuk filet. ini. Oh, 1 kilo itu seberapa banyak sih? 1 kilo kita ya. Oh, segitu ya. Nah, itu segitu. Itu harganya 150. Ini kira-kira ada prediksi naik atau turun, Mbak? Sepertinya normal aja sih, tetap di harga 150. Ya. Oh, kalau memang dagingnya susah atau seperti apa? Sapinya yang susah. Oh, sapinya susah. Kalau sampean setiap hari Motong sendiri. motong sendiri. Per hari biasanya motong berapa? 1 ekor. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bogor menyebut 7 ekor sapi yang baru tersuspek penyakit mulut dan kuku atau PMK di rumah potong hewan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dinyatakan positif PMK. Kepala DKPP Kota Bogor Anas S. Rasmana mengatakan positifnya ke-7 ekor sapi tersebut berdasarkan hasil uji laboratorium. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, rekan Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya beberapa waktu lalu 7 ekor sapi di rumah potong hewan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor disuspek terkena penyakit mulut dan kuku. Hal tersebut diketahui per tanggal 4 Juni 2022 atau tanggal 3 Juni 2022 dan tepatnya pada saat gelaran Festival Hari Jadi Bogor ke-540 tahun. Hal tersebut kami dapatkan informasinya langsung dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, Anas S. Rasmana, dan kami pun sempat melakukan ataupun mendatangi rumah potong hewan yang berada di Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor beberapa waktu lalu. Dan dari hasil pantauan kami di lokasi RPH tersebut, memang 7 ekor sapi tersebut dalam keadaan yang cukup lemas. Kemudian 7 sapi yang disuspek PMK ini berdasarkan keterangan dari DKPP Kota Bogor berawal dari pemeriksaan dan diketahui pada saat itu suhu badan dari sapi tersebut cukup sangat panas dan akhirnya sebelum dinyatakan positif PMK pada hari kemarin, sapi tersebut terlebih dahulu dinyatakan suspek terkena penyakit mulut dan kuku. Kemudian kami pun mencoba mencari informasi lainnya ketika kami pertama kali mendapatkan informasi terkait 7 sapi di RPH Bubulak Kota Bogor yang disuspek PMK. Kemudian kami pun menghubungi kembali DKPP Kota Bogor pada hari kemarin dan beliau mengatakan bahwasanya ke-7 ekor sapi tersebut sudah dinyatakan positif PMK. Hal tersebut dilakukan ketika sapi tersebut disuspek PMK.
Kemudian pihak RPH dan DKPP Kota Bogor langsung melakukan uji laboratorium untuk memastikan kondisi ataupun memastikan PMK yang ada di sapi tersebut, dan hasilnya diketahui saat ini ke-7 ekor sapi tersebut terjangkit PMK. Namun menurut keterangan yang kami dapatkan dari DKPP Kota Bogor juga bahwasanya saat ini pihaknya sudah lakukan antisipasi ataupun langkah-langkah pencegahan untuk tidak PMK ini tidak menyebar di rumah potong hewan Bubula Kota Bogor. Langkah tersebut diketahui sudah dilakukan semenjak sapi tersebut terkena suspek PMK, di mana rumah potong hewan saat ini sudah ditutup sementara dari tanggal 3 Juni sampai tanggal 17 Juni 2022. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir mobilisasi sapi yang masuk ataupun sapi yang keluar di RPH Bubulak Kota Bogor. Kemudian ketika 7 sapi tersebut dinyatakan positif PMK saat ini, sapi-sapi yang ataupun hewan-hewan ternak yang berada di RPH Bubulak Kota Bogor sudah langsung dilakukan isolasi oleh DKPP dan RPH Kota Bogor tersebut untuk meminimalisir penyebaran yang terjadi di RPH Bubulak Kota Bogor. Bahkan berdasarkan keterangan yang kami dapatkan, sejumlah pedagang hewan kurban pun dilarang untuk berjualan terlebih dahulu oleh pihak DKPP dan pihak RPH sampai benar-benar 7 ekor sapi ini dan seluruh sapi yang diisolasi dalam keadaan yang sehat. Adapun nanti ketika tanggal 17 Juni 2022, sapi yang mengalami positif PMK ini akan dilakukan uji tes PCR kembali untuk memastikan kondisi sapi tersebut apakah masih terjangkit PMK atau tidak. Ketika hasilnya dinyatakan negatif PMK, maka RPH dan proses penjualan hewan-hewan ternak lainnya di RPH akan berjalan seperti semula. Begitu Firda laporan dari kami. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan ke Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada sekitar 1.000 sapi di Kabupaten Sampang, Madura terjangkit virus penyakit mulut dan kaki atau PMK. Data tersebut berdasarkan laporan petugas di lapangan yang diterima Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Dispertan dan KP Sampang pada Selasa 7 Juni. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispertan KP Sampang, Hendra Gunawan, mengatakan meski sudah ada ribuan sapi terjangkit PMK, hingga saat ini belum ada bantuan obat dari Dispertan dan KP. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Hanggara Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Firda. Jadi memang benar sekitar 1.000 sapi milik warga yang tersebar di 14 kecamatan Kabupaten Sampang saat ini terjangkit virus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Namun dari sejumlah sapi tersebut hingga saat ini belum ditemukan satu pun yang mati. Berdasarkan komentar Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispertan dan KP Sampang, Hendra Gunawan, bahwa di tengah wabah PMK saat ini di Kabupaten Sampang, adanya obat untuk wabah PMK ini sangat dibutuhkan, namun ketersediaan obat untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak tercukupi. Maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berjanji akan mengupayakan dengan melakukan pengadaan obat, namun di perubahan anggaran nanti. Maksud saya sembari menunggu pengadaan tersebut, saat ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus menggalakkan upaya edukasi dengan mengarahkan warga agar menggunakan jamu tradisional. Tujuannya untuk mengobati sapi terjangkit virus PMK ini, sekaligus sebagai upaya antisipasi agar sapi tidak terjangkit PMK, mengingat dapat menguatkan imun sapi. Adapun jenis bahan jamu tradisional yang digunakan untuk mengobati sapi seperti terbuat dari kunyit, temulawak, dan temu ireng. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Hanggara Pratama dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kondisi Museum Siwa 5 yang terletak di kawasan Taman Makmur, Nusaniwe, Kota Ambon mengalami kerusakan parah. Dikatakan salah seorang pengurus museum, Semi Uniberua, Museum Siwa 5 telah mengalami kerusakan hingga 80%. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Dedi Aziz yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dedi.
Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners. Memang dapat kami laporkan saat ini kondisi museum satu-satunya yang berada di Maluku, yakni Museum Siwa 5 di Kota Ambon, sudah mengalami kerusakan parah hingga mencapai 80%. Hal itu disampaikan oleh salah satu staf dari museum yang sudah bertugas di museum tersebut sejak 34 tahun lalu, yakni Semi Uniberua. Nah, dia mengatakan bahwa salah satu gedung utama, gedung pameran etnografi milik Museum Siwa 5 sudah mengalami kerusakan, di antara lain ada plafon yang sudah copot, kemudian ada dinding yang sudah memang tidak layak dan sudah keropos, kemudian bahkan bangunan yang dipakai untuk pameran etnografi itu sudah sebagian miring atau masuk ke dalam tanah begitu. Nah, museum yang terletak di lahan seluas 3 hektar ini memang sudah berdiri sejak tahun 1973 begitu. Nah, kata Siwa 5 sendiri merupakan bentukan dari 2 kata. Kedua kata tersebut diambil dari sejarah kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Maluku. Nah, kalau melihat usianya dari 1973 sampai di 2022 ini, Museum Siwa 5 berdiri hampir 50 tahun dan sudah pernah terjadi perbaikan begitu, perbaikan Museum Siwa 5 di tahun 2011, tahun 2013 dan tahun 2015. Namun kerusakan selalu kembali terjadi begitu hingga akhirnya tahun 2019 gempa bumi yang melanda Kota Ambon begitu, gempa bumi yang terjadi di Kota Ambon kembali memporak-porandakan Museum Siwa 5. Bukan hanya bangunan-bangunan yang rusak, namun memang ada beberapa ornamen-ornamen atau relief-relief di gedung-gedung atau bangunan di Museum Siwa 5 yang ikut rusak begitu. Nah, saat ini Semi Uniberua sendiri selaku staf sedang mencoba untuk meminta bantuan dari pemerintah daerah Maluku, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, untuk segera memperbaiki museum yang menjadi laboratorium sejarah di Maluku. Begitu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Dede Aziz dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebagai upaya dalam mencegah peredaran narkoba, Polres Pasar canangkan Kampung Tangguh Anti Narkoba. Pencanangan Kampung Tangguh Anti Narkoba tersebut dipusatkan di Desa Tepian Batang, Kabupaten Pasar, Kalimantan Timur, ditandai dengan pemukulan gong oleh Kapolres Pasar AKBP KD Budiarta sekaligus melakukan peninjauan posko Kampung Tangguh pada Selasa 7 Juni. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Syaifullah Ibrahim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Syaiful. Ya, rekan Firda, untuk peresmian Kampung Tangguh kemarin dilakukan oleh Kapolres Pasar, di mana melalui Kampung Tangguh ini lebih diutamakan pada penindakan dan pencegahan yang diharapkan masyarakat bisa terhindar dari bahaya narkoba. Sejauh ini kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pasar saat ini sungguh miris, di mana tidak hanya menyasar orang tua dan remaja, melainkan juga telah sampai pada kalangan anak-anak. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Polres Pasar, dari bulan Januari hingga Juni 2022 ini, Polres Pasar berhasil mengungkap 27 kasus kejahatan narkotika dan meringkus 43 tersangka. Dari 27 tersangka itu diamankan barang bukti sabu seberat 38,1 gram, obat keras golongan G dari jenis Yorindo sebanyak 13.157 butir. Kapolres Pasar juga meminta dukungan dan peran serta semua pihak untuk berperan dalam mencegah peredaran sekaligus melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Tingginya kasus narkoba di Kabupaten Pasar saat ini, maka ini menjadi tugas bersama semua pihak untuk meminimalisir penyalahgunaan barang terlarang itu. Selain itu, program Kampung Tangguh juga sejalan dengan program Badan Narkotika Kabupaten Pasar maupun dari Badan Narkotika Nasional melalui Desa Bersinar. Dengan adanya Kampung Tangguh ini, desa-desa akan memiliki daya cegah dan tangkal dalam menghadapi hal-hal penyalahgunaan narkoba di masyarakat.
Selain itu, pemerintah Kabupaten Pasir juga berkomitmen menyatakan perang terhadap narkoba secara masif yang diawali dengan melakukan tes urin di jajaran pegawai. Hal itu guna memastikan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba serta obat-obatan terlarang. Pemda melakukan upaya tes urin, sudah ada hampir 1.000 pegawai yang dilakukan tes urin. Kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan menyasar siswa sekolah, aparat desa hingga ke masyarakat. Sekian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Syaiful dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penjor menghiasi rumah dan jalan di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mapediceng, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Penjor dipasang umat Hindu menyambut Hari Raya Galungan yang jatuh pada hari Rabu 8 Juni 2022. Pemasangan penjor oleh warga sebagai simbol rasa syukur atas berkah Tuhan. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Halik Mawardi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Halik. Ya, Firda. Jadi hari ini puluhan ribu umat Hindu yang ada di Kabupaten Luwu Utara merayakan Hari Raya Galungan yang jatuh pada hari ini, termasuk masyarakat di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mapediceng, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat di Desa Cendana Putih sendiri memasang penjor di depan rumah mereka atau di pinggir jalan sebagai bentuk kesyukuran terhadap Tuhan. Penjor itu sendiri menjadi perhatian warga, terutama yang bukan dari kalangan umat Hindu, karena penjor yang berjejer di depan rumah menghiasi rumah penduduk dan juga jalan utama di desa tersebut. Selain di Desa Cendana Putih, umat Hindu juga memasang penjor di Desa Mekarjaya, Desa Cendana Putih 1, Desa Cendana Putih 2, maupun di Kecamatan Sukamaju dan Desa Rawa Mangun. Kemudian pada pagi hingga sore tadi, umat Hindu di Kabupaten Luwu Utara, terkhusus di Desa Cendana Putih, melakukan ibadah baik di pura maupun di pura keluarga yang ada di depan rumah masing-masing. Setelah melakukan ibadah, mereka berkumpul bersilaturahmi dengan keluarga. Itu Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Halik dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kaltara. Saudara, pihak Pemkab Bulungan memastikan memberikan izin terkait penyelenggaraan Expo Pasar Malam di Tanjung Selor. Setidaknya terdapat 2 lokasi pelaksanaan Expo Pasar Malam di Tanjung Selor, yakni di areal parkir Stadion Andit Catok dan yang telah dimulai sejak Jumat pekan lalu dan di lapangan Agatis yang akan dimulai pada Rabu hari ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Maulana Ilhami Faudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Faudi. Ya, rekan Firda dan Tribuners sudah dilaporkan bahwa memang dalam pekan ini di Kota Tanjung Selor di Bulungan, pihak Pemkab Bulungan telah memberikan izin terkait penyelenggaraan Expo atau Pasar Malam di 2 lokasi, yaitu berada di areal parkir Stadion Andit Catok dan di lapangan Agatis Tanjung Selor. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan bahwa keberadaan Expo atau Pasar Malam ini diharapkan mampu menjadi salah satu bagian atau upaya dalam memulihkan perekonomian, khususnya untuk masyarakat ekonomi skala menengah ke bawah, karena dalam 2 tahun terakhir kegiatan seperti Pasar Malam ini tidak dapat diadakan akibat pandemi COVID-19. Selain itu, pelaksanaan Expo kali ini juga sudah dapat dilakukan mengingat saat ini Kabupaten Bulungan masuk dalam daerah yang menerapkan PPKM level 1 hingga bulan Juli mendatang. Pemkab Bulungan berharap dengan adanya Expo ini kegiatan perekonomian yang dalam 2 tahun terakhir cukup terdampak akibat pandemi COVID-19 dapat
bergairah kembali, dapat berputar kembali sehingga dapat memulihkan kondisi perekonomian bagi masyarakat di Kabupaten Bulungan. Dan pihak Pemkab Bulungan juga tetap meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ketika nantinya mendatangi gelaran pasar malam ini, setidaknya dengan mengenakan masker. Demikian rekan Firda yang dapat dilaporkan. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Faudi, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Bupati Bulungan, Syarwani. Berikut liputannya untuk Anda. Ekonomi ya. Paling untuk kegiatan hampir 2 tahun mungkin lebih kita kegiatan-kegiatan ekonomi rakyat seperti itu jarang ada ya, dan memang tidak ada lah selama 2 tahun karena situasi pandemi. Mudah-mudahan ini upaya pemulihan, langkah-langkah pemulihan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Bulungan. Itu pelaksananya murni dari swasta apa atau ada Swasta. Dia menggunakan aset pemerintah daerah di lapangan agatik itu, ya tentu mereka yang melaksanakan, yang mengorganisir, yang mudah-mudahan termasuk juga kita minta. Saya sudah sampaikan sama Ibu Idawati selaku EO-nya ya, penyelenggara di situ, kalau tidak salah nama Ibu itu, ya tentu mengutamakan para pelaku UMKM yang ada di Bulungan. Nah, termasuk sekitar 2 minggu lalu saya sudah ketemu dengan para pelaku UMKM di Kedai 99 dengan anggota kurang lebih 252 orang. Ya kita harapkan, kita dorong ikut berpartisipasi di dalam itu. Artinya jangan sampai nanti itu kita berikan izin atau kita justru yang memanfaatkan momen itu para UMKM dari luar. Nah, kita prioritaskan tentu mendorong supaya diorganisir para pelaku UMKM yang di Bulungan ini bisa ikut dan menjadi pelaku di dalam kegiatan yang Race Director Rinjani 100 Florenciano Hendrikus Muter menyampaikan hadirnya ajang balap lari lintas alam kelas dunia, yakni Rinjani 100 Ultra pada 3 hingga 5 Juni nanti, banyak diminati banyak diminati para pelari lokal maupun luar negeri. Antusiasme peserta hadir dikarenakan selama 3 tahun belakangan event Rinjani 100 sempat ditunda lantaran gempa bumi dilanjutkan dengan pandemi COVID-19 di tahun 2019. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Ahmad Wawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wawan. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat sore ya bagi Tribuners sekalian. Memang event Rinjani 100 baru-baru ini telah kita saksikan bersama, begitu. Yang dimana memang antusiasme dari peserta yang ada itu sangat tinggi. Terbukti dari banyaknya peserta yang menghadiri atau mengikuti acara event internasional yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Ada setidaknya 750 peserta yang hadir pada event Rinjani 100. Kemudian yang mendaftar saja itu jumlahnya 1.015 peserta. Nah, itu menandakan bahwa memang antusiasme dari para pelari begitu untuk mengikuti event internasional balap lari lintas alam yang berada atau yang berlokasi di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ini sangat tinggi. Begitupun dengan antusiasme dari pihak pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dimana dipercayakan sebagai support lah begitu untuk mensupport acara atau penggelaran event internasional ini. Memang event internasional Rinjani 100 ini adalah event milik dari pemerintah provinsi, yakni dipegang oleh TNGR, Balai BTNGR atau Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah, bagaimana kemudian kita lihat antusiasme juga bukan hanya hadir dari para peserta yang ada, tapi juga hadir dari pemerintah Kabupaten Lombok Timur, di mana pada penyelenggaraan awal atau pelepasan untuk event internasional, event Rinjani 100 ini, karena memang event Rinjani 100 ini memiliki 5 kategori Tribuners. Yang pertama itu ada kategori 162 km, yang kedua ada 119 km, yang ketiga itu ada 72 km, yang keempat ada kategori 36 km, dan yang terakhir ada kategori 27 km. Di mana
masing-masing kategori itu turut dihadiri oleh yang pertama itu ada Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmi, kemudian ada Wakil Bupati Lombok Timur yakni Haji Rumaksi SJ, kemudian ada Pak Sekda Juaini Taufik yang turut melepas para pelari untuk melakukan balap lari lintas alam di Gunung Rinjani. Dan untuk informasi Tribuners, memang balap lari internasional lintas alam yang diselenggarakan di Sembalun ini merupakan balap lari yang memang diakui oleh para peserta itu langsung menjadi balap lari yang ditunggu-tunggu. Karena katanya terberat di dunia ini Tribuners, di mana yang kategori 162 km saja itu dia bebannya itu adalah melewati 400 tanjakan yang ada, 400 bukit yang ada di Gunung Rinjani. Rutenya itu dilepas dari Blanting, kemudian dari Blanting itu naik dia melalui Torean, dari Torean dia naik ke Senaru, kemudian dari Senaru turun ke Segara Anak, dari Segara Anak naik lagi ke Pelawangan Sembalun, dari Pelawangan Sembalun dia langsung ke Balai Nasional Taman Gunung Rinjani. Dan melihat dari euforia peserta yang begitu tinggi, ada 750 peserta yang hadir, maka dalam hal ini Florencia Hedricus Muhtar namanya ya, atau yang lebih dikenal dengan, atau yang lebih diakrab disebut sebagai Ko Hendrik, ini mengatakan bahwa sebagai race direction-nya itu mengatakan bahwa tahun depan kita harus memaksimalkan betul momentum Rinjani 100 yang akan datang. Oleh karenanya diharapkan betul memang segala persiapan harus dipikirkan jauh-jauh hari agar sukses nanti untuk event Rinjani 100 di tahun yang akan datang. Ya, begitulah laporan singkat saya, Tribuner. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih rekan Ahmad Pawan dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Geliat bisnis tanaman hias sempat mengalami peningkatan saat pandemi COVID-19, namun kini penjualan tanaman hias mulai lesu. Seperti yang terjadi di Kota Batu, penjualan tanaman hias turun hingga 50%. Bisnis tanaman hias sempat mengalami peningkatan penjualan di awal pandemi COVID-19 akibat munculnya kebiasaan baru bagi sebagian orang untuk menghilangkan rasa jenuh dengan menanam tanaman hias, bahkan harga jual tanaman hias saat itu bisa mencapai jutaan rupiah. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Beni Indo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beni. Selamat sore rekan Firda, ya saya laporkan langsung dari Kota Batu bahwa geliat ekonomi khususnya dari sektor bunga hias di Kota Batu ini sudah mulai menyusut. Ini terlihat dari banyaknya toko-toko bunga di Kota Batu yang sudah tidak kebanjiran wisatawan lagi, dan kondisi ini memang sudah disadari oleh para penjual karena ketika awal-awal pandemi dulu banyak orang berkegiatan di dalam rumah sehingga mereka membutuhkan sesuatu permainan yang ada di rumah, dan itu disalurkan dengan memilih tanaman-tanaman hias. Tapi karena sekarang kondisi sudah bisa beraktivitas di luar dan warga sudah banyak yang memiliki tanaman hias, sehingga permintaan akan tanaman hias ini sudah mulai menyusut, dan bahkan penurunannya ini bisa sampai 50%. Tidak hanya kuota pembelian saja, ternyata juga harga juga ikut turun. Jadi ibarat kata jika sehari bisa terjual 100, saat ini hanya terjual 50 saja, dan kondisi ini tidak langsung kemudian meresahkan para pedagang. Mereka juga menyadari bahwa kondisi ini pasti akan terjadi, tapi mereka berharap ada stabilitas harga, ada stabilitas permintaan juga, dan oleh sebab itu dia berharap kunjungan wisatawan, karena memang Kota Batu adalah tempat wisata, diharapkan bisa mengobati kondisi yang lesu seperti saat ini, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas Terima kembali. kasih, Firda. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Stadion Gelora Tababo, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara bergemuruh pada Selasa 7 Juni. Riuh pendukung mengguncang Stadion Kebanggaan Publik Mitra itu kala tim Belang berhasil menumbangkan tim Rata Totok dalam laga final kejuaraan sepak bola yang merebutkan Piala Bupati Mitra. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Harisma Kurama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Harisma.
Ya, Firda dan Tribuners, jadi pada kemarin hari itu telah dilakukan atau telah diselenggarakan final kejuaraan sepak bola yang memperebutkan Piala Bupati Mitra yang digelar di Stadion Gelora Tababo, di mana pada pertandingan kemarin telah keluar juara tim dari Kecamatan Belang. Ya, kejuaraan ini juga merupakan kejuaraan yang sudah lama dinanti oleh masyarakat Minahasa Tenggara pasca pandemi yang melanda selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Dan pada kejuaraan kemarin juga yang menjadi menarik adalah salah satu pemain yang paling mencuri perhatian, yaitu pemain yang mencetak gol dari tim Belang yang juga akrab disapa sebagai Pogba. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Seorang ayah kandung di Manggarai berinisial FOB 40 tahun tega meruda paksa anak kandungnya sendiri berinisial RG 13 tahun. Bahkan FOB juga merekam menggunakan handphone miliknya. Kejadian pemerkosaan tersebut terjadi 6 bulan yang lalu, tepat pada 27 Desember 2021 sekira pukul 2 dini hari di Kecamatan Langkir Rembong, Kabupaten Manggarai. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Charles Abar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Charles. Halo rekan Charles. Oke, baik rekan Firda dan sahabat Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali, kemarin di Kabupaten Manggarai dihebohkan dengan seorang ayah kandung berinisial FOB berumur 40 tahun diduga melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri, kita sebut saja namanya yaitu Bunga, yang berusia 13 tahun. Ya, saat melakukan aksinya, FOB juga merekam adegan dengan menggunakan HP milik pelaku. Kepolisian Kabupaten Manggarai, Kapolres AKBP Yose Marten, melalui Parhumas Polres Manggarai, I Budi Made Budiarsa menerangkan peristiwa itu terjadi pada 6 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 27 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WITA, di sebuah wilayah yang ada di kelurahan di Kecamatan Langkermong, Kabupaten Manggarai. Ibda Made menjelaskan kepada tribunflores.com, pelapor yang juga ibu kandung korban berinisial OF mendatangi SPKT Polres Manggarai pada Rabu 1 Juni 2022. Ia melaporkan dugaan persetujuan terhadap anaknya sendiri yang dalam hal ini di bawah umur dengan umur 13 tahun. Kata dia, ibu kandung korban mengetahui kejadian ini ketika pelapor mengambil HP milik pelaku dan tidak sengaja membuka galeri dan mendapatkan di dalam HP milik pelaku gambar dan video-video yang tidak senonoh itu. Kasus tersebut diketahui sekitar pukul 7.00 saat pelapor yang juga ibu korban mengambil HP milik pelaku dan secara tidak sengaja melihat di galeri tersebut ada beberapa gambar dan video asusila itu. Ya, demikian yang diungkapkan oleh Kabak Humas Polres Manggarai Imade Budiarsa melalui keterangan tertulis kepada tribunflores.com pada Selasa 7 Juni 2022. Kemudian pelapor melihat video yang ciri-cirinya celana pendek dan celana dalam spray, selimut dan tangan dan jari serta bagian sensitif yang juga suami pelapor digeserkan ke bagian sensitif korban secara berulang kali. Dalam hal ini anak dari korban sendiri. Lalu pelapor dalam hari ini ibu kandung korban mencocokkan dengan barang-barang milik korban dan setelah dicocokkan sama persis dengan apa yang pelapor lihat
di barang milik pelaku tersebut. Lalu pada hari Senin 6 Juni 2022, unit PPA Satreskrim Polres Manggarai telah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan saat ini sudah dilakukan penahanan di Rutan Mapolres Kabupaten Manggarai. Berdasarkan informasi dan keterangan dari Parhumas Polres Manggarai, terduga pelaku persetujuan anak di bawah umur ini yang juga anak kandung ini terjerat pasal 81 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 2016 dan Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Sementara berdasarkan informasi yang kami himpun juga bahwa saat ini korban telah diamankan di salah satu tempat di wilayah Kabupaten Manggarai. Tempat ini untuk dilakukan pemulihan, kemudian akan dilakukan penyembuhan, lalu nanti kemudian baru diserahkan lagi kepada orang tuanya. Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Charles dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, sebuah kecelakaan terjadi di ruas Jalan Insinyur Soekarno, tepatnya di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Sukoharjo pada Selasa 7 Juni malam sekira pukul 7 malam. Kecelakaan tersebut melibatkan Honda Beat bernomor polisi AD 3915OS dengan Mitsubishi Pajero dengan plat nomor AD 1492FA. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Erlangga Bima Sakti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bima. Ya, terima kasih rekan Firda. Selamat sore Tribun. Jadi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 terjadi kecelakaan di wilayah Jalan Insinyur Soekarno, Grogol, Sukoharjo pada sekitar pukul 18.30 malam. Jadi kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan, yakni sepeda motor, Honda Beat serta mobil Pajero. Nah, menurut keterangan saksi mata yang berada di lokasi kejadian kecelakaan itu bermula saat kedua kendaraan tersebut berjalan dari arah timur dan menuju ke arah barat. Nah, sampai di lokasi kejadian, sepeda motor Honda Beat yang dikendarai seorang ibu-ibu berusia 60 tahun hendak putar balik karena di lokasi kejadian ada jalan untuk putar balik. Diduga ibu tersebut tidak menyalakan sen dan tidak memperhatikan kondisi arus lalu lintas dari belakang. Nah, di saat bersamaan, mobil Pajero datang dari belakang itu juga dengan kecepatan yang cukup kencang, sehingga kecelakaan tidak bisa dihindarkan. Setelah tertabrak, motor tersebut sempat terseret sepanjang 15 meter sehingga menimbulkan percikan dan menimbulkan kebakaran. Jadi kecelakaan tersebut menimbulkan kebakaran, mobilnya ikut terbakar, kemudian motornya habis terbakar. Tapi dipastikan untuk kondisi korban tidak apa-apa karena sempat setelah tertabrak itu terpental ke kiri, kemudian motornya terseret ke depan sejauh 15 meter dan terbakar tadi. Jadi saat terjadi kebakaran itu warga yang berada di sekitar lokasi kejadian juga berusaha memadamkan api tersebut menggunakan apar dan air. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polres Sukoharjo, Ibda Guntur Setiawan juga memastikan bahwa keadaan korban dipastikan baik-baik saja dan sadar, hanya mengalami luka ringan di bagian kepala dan kaki. Sekian. Ya, baik. Terima kasih rekan Bima dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pimpinan tertinggi Khalifatul Muslimin Abdul Hadir Hasan Baraja ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polda Metro Jaya Selasa 7 Juni. Baraja sempat mengaku pro NKRI dan Pancasila lewat media. Namun dari hasil penyelidikan polisi, aksi yang dilakukan oleh Abdul Hadir Baraja terbukti bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan selama ini pemimpin Khilafatul Muslimin menyampaikan pihaknya mendukung Pancasila dan NKRI. Namun faktanya justru kontradiktif alias bertentangan dengan Pancasila. Fakta yang ditemukan kelompok tersebut menyebarkan kebohongan yang dapat membuat onar di masyarakat. Dalam websitenya ada sebuah video dan artikel yang telah dianalisa oleh ahli literasi, ideologi Islam, bahasa, dan juga pidana. Hasilnya, konten memenuhi delik daripada Undang-Undang Ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Ada sejumlah video di dalam website milik kelompok tersebut yang menyebarkan kebohongan, mulai tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hingga soal kiai di zaman demokrasi. Selain website, kelompok tersebut juga mempunyai percetakan buletin alias majalah yang terbit setiap bulannya. Sementara itu, kelompok Khilafatul Muslimin mengaku siap diaudit soal aliran dana yang dinilai cukup besar setelah polisi menangkap pimpinan tertinggi Abdul Hadir Hasan Baraja di Lampung pada Selasa 7 Juni. Hal itu disebutkan Amir Khilafatul Muslimin wilayah Bekasi Raya Abu Salma untuk menanggapi pernyataan polisi yang akan menyelidiki aliran dana tersebut. Abu menjelaskan selama ini kelompok Khilafatul Muslimin selalu mengedepankan transparansi terkait dana operasional yang dikumpulkan dari infak para jamaah. Yang menekankan dalam hal ini Abdul Hadir tidak pernah memaksa atau memerintahkan jamaahnya untuk berinfak. Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Acara pertama yaitu pembukaan konferensi pers penangkapan tersangka pimpinan tertinggi dalam organisasi Khilafatul Muslimin oleh Bapak Kabid Humas. Kepada Bapak Kombes Pol Endra Zulpan SK MSI kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Federal Polda Metro Jaya yang hadir bersama saya serta rekan-rekan media. Pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan penangkapan terhadap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin yang dilakukan oleh tim dari Polda Metro Jaya dipimpin oleh Ditkrim Polda Metro Jaya, di mana kita pada hari ini tepat pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Barat di Kota Bandar Lampung telah menangkap pimpinan tertinggi Ormas Khilafatul Muslimin atas nama Saudara Abdul Qadir Hasan Baraja. Bisa saya gambarkan secara singkat terkait dengan profil Saudara Abdul Qadir Hasan Baraja. Viral di media sosial, seorang atasan di kantor pelayanan pajak Pratama atau KPP Bekasi Utara melakukan penganiayaan kepada bawahannya berinisial DH 39 tahun. Pelaku diketahui berinisial MAZ menghajar bawahannya hingga korban tersungkur. Bahkan akibat dari penganiayaan tersebut, DH mengalami luka rahangnya bergeser. Atas peristiwa yang dialami pada Senin 8 Juni tersebut, DH akhirnya membuat laporan ke polisi. Penganiayaan bermula saat MAZ mendapatkan tugas terkait survei dengan tenggat waktu Senin 6 Juni. Kejadian tersebut bermula saat MAZ memanggil DH untuk menanyakan pekerjaan tersebut. Kapolsek Bekasi Timur AKP Rida Aditya mengatakan DH lalu memberikan hasil pekerjaannya ketika diminta oleh pelaku. Namun pekerjaan DH dinilai belum selesai oleh MAZ. Rida mengatakan pelaku bisa dikategorikan seorang pimpinan yang posesif. Pasalnya, MAZ sempat menghubungi nomor pribadi DH di luar jam kerja atau saat libur yakni Sabtu dan Minggu. Namun upaya MAZ tersebut tak berhasil. MAZ kemudian mencoba cara lain dengan menghubungi data kepegawaian dari DH. Rupanya nomor yang tercantum di data kepegawaian merupakan nomor istri DH, tetapi tetap tak ada jawaban. Alhasil MAZ bertanya alasan mengapa DH tak bisa dihubungi, begitu juga lewat nomor istrinya. MAZ bahkan menuding DH bukan memberikan nomor istrinya, melainkan nomor palsu di data kepegawaian. DH tak tinggal diam, ia menjelaskan nomor yang dicantumkan merupakan nomor telepon sang istri. DH membantah telah memberikan nomor palsu di data kepegawaian yang disinggung oleh MAZ.
MAZ kekeh, ia bahkan meminta bukti agar istri DH benar-benar tidak menerima telepon darinya. DH pun meminta istrinya mengirimkan tangkapan layar panggilan masuk di ponselnya, lalu bukti tersebut ditunjukkan ke MAZ. Rupanya tidak ada panggilan seperti yang disampaikan oleh pelaku, namun pelaku masih bersikeras dengan pernyataannya tersebut. DH kemudian tiba-tiba dipukul 1 kali hingga mengenai rahang kirinya. Kencangnya pukulan tersebut membuat DH tersungkur. Adapun kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, saksi-saksi terus digali keterangan termasuk terlapor. MAZ yang menjadi pelaku pemukulan DH juga belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengecam kekerasan yang dilakukan yang terjadi di KPP Bekasi Utara tersebut. Saat ini MAZ bahkan terancam mendapatkan sanksi kepegawaian. Direktur Humas DJP Neil Maldirin Nur mengatakan peristiwa pemukulan terjadi karena kesalahpahaman antara atasan dan bawahan terkait pekerjaan. Keduanya sempat terlibat perdebatan akibat kesalahpahaman tersebut. Hal itu memicu pelaku yang merupakan atasan korban hingga hilang kendali. Unit Kepatuhan DJP juga sudah bertindak, pelaku telah diperiksa dan terancam hukuman kepegawaian. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Viral di media sosial video yang menampilkan pengunjung ditarik orang utan di kebun binatang. Dalam video tersebut, mulanya pria tersebut tampak mendekati orang utan yang berada di kerangkeng. Mulanya pria itu tampak mengulurkan tangan seperti hendak memeluk. Tak disangka orang utan yang itu menyambut uluran tangan itu dengan menarik kaos pria tersebut. Orang utan itu kemudian terus menarik pria itu dan bergantian menarik kaki. Pria tersebut kemudian dibantu oleh seorang temannya agar bisa lepas dari pegangan orangutan tersebut. Namun upaya itu tak membuahkan hasil dan beruntungnya pria tersebut akhirnya bisa terlepas dari cengkraman orangutan setelah terus ditarik oleh rekannya. Kejadian tersebut diketahui terjadi di kebun binatang Kasangkulim, Kabupaten Kampar Riau. Pria tersebut sengaja mendekati orangutan dan melewati batas demi sebuah konten. Dalam potongan video yang lain terlihat pria tersebut menaruh kamera dan kemudian mendekat ke kandang orangutan tersebut. Manajer pengelola kebun binatang Kasangkulim, Des Rizal, mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 1 siang. Pria yang ditarik orangutan itu membuat konten tanpa seizin pengelola kebun binatang. Menurut Des Rizal, pria itu mendekat ke kandang orangutan dan melewati batas pengunjung. Sementara itu, di akun Instagram, Kebun Binatang Kasangkulim mengunggah video permintaan maaf dari pria yang ditarik oleh orangutan tersebut. Pria itu menyampaikan permintaan maaf karena telah melewati pagar pembatas. Ia juga meminta maaf atas videonya yang viral dan menyatakan tidak bermaksud negatif. Organisasi pecinta satwa Nata Satwa Nusantara mengatakan tindakan pria tersebut sangatlah berbahaya dan tidak patut ditiru. Apalagi hal ini dilakukan hanya demi membuat konten semata. Akan kami tampilkan Tribuners permintaan maaf dari pelaku, yakni Saya Hasan Arifin, saya ingin meminta maaf atas pihak Kebun Binatang Kasangkulim Zoo atas perbuatan yang telah saya lakukan karena saya telah melewati pagar pembatas kebun binatang tersebut. Dan saya ingin meminta maaf atas viralnya konten saya tersebut karena saya tidak sama sekali membuat kebun binatang tersebut menjadi buruk. Praktik investasi fiktif alat kesehatan yang mengatasnamakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dibongkar oleh Polres Metro Jakarta Barat pada Rabu 8 Juni. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasmaroje mengatakan pelaku menggunakan modus menghimpun dana masyarakat dari penipuan proyek pengadaan alat kesehatan dari BNPB. Saat pengecekan, pemilik proyek investasi tersebut tidak terdaftar sebagai distributor alat kesehatan berdasarkan Kementerian Kesehatan RI. Aksi tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang menyasar sejumlah warga untuk melakukan investasi alat kesehatan. Alat kesehatan tersebut yakni berupa alat tes antigen COVID-19, masker, alat pelindung diri, dan lain sebagainya. Pasma mengatakan pelaku membuat status di media sosial mengenai adanya investasi di beberapa rumah sakit pemerintah. Pelaku mempromosikan investasi tersebut di WhatsApp hingga Instagram. Pasma menyebutkan jumlah korban investasi bodong tersebut mencapai 37 orang dengan total kerugian puluhan miliar rupiah. Ada 6 tersangka yang sudah diamankan oleh pihak Polres Metro Jakarta Barat, yakni berinisial YG 37 tahun, YD 41 tahun, NH 33 tahun, RE 41 tahun, SK 43 tahun, dan AS 31 tahun memiliki peranan berbeda saat beraksi.
Pasma mengatakan YF dan YD memiliki peran sebagai marketing atau mencari korban. NH berperan sebagai penampung uang korban atau admin di perusahaan investasi fiktif tersebut. RE berperan sebagai Direktur PT RBS SK sebagai komisaris PT RBS dan AS Direktur PT SM yang mengalirkan uang korban untuk digelapkan. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Roija. Berikut liputannya untuk Anda. Kasubdit Pengadaan dari BNPB, yang terhormat Wakil Ketua 1 Satgas Waspada Investasi dari OJK, yang terhormat staf pengadaan dari Kemenkes yang selaku mewakili, yang terhormat Pak Kasat Eskrim beserta jajarannya dan seluruh awak media yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita melakukan press release yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat terkait pengungkapan kasus investasi fiktif suntik modal alat kesehatan, yang mana modus kesehatan ini yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama dengan melawan hukum, menghimpun dana masyarakat dengan dalih penipuan investasi proyek pengadaan alat kesehatan dari BNPB, yang faktanya proyek tersebut fiktif dan tidak pernah terdaftar sebagai distributor alat kesehatan dari Kemenkes RI. Dengan dasar pengungkapan ini kami sudah menerbitkan dasar laporan polisi LPB 23 tanggal 7 Januari 2022 dengan perkara persangkaan pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP. Dengan pelapornya Saudara BH sebagai korban, dan kami sudah memeriksa saksi, ada 10 saksi, baik saksi korban ataupun dari perbankan maupun saksi-saksi yang lain. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdananda, mewakili kru petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!